Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erik Prasetya. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari soal pilihan ganda. Soal pilihan gandanya terdapat 35 soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama, apa perbedaan utama antara pidgin dan creole? Di sini jawabannya adalah B. Pidgin untuk perdagangan, creole menjadi bahasa ibu. Terus penjelasannya, dari pengertian pidgin sendiri, pidgin adalah bahasa sementara untuk komunikasi antar kelompok. Sementara creole berkembang menjadi bahasa ibu dengan tata bahasa lebih kompleks. Terus soal yang nomor 2, bagaimana pidgin berkembang? Jawabannya di sini B. Kontak intensif antar budaya. Jadi penjelasannya, pidgin muncul karena interaksi antara kelompok dengan bahasa yang berbeda. Lanjut soal yang nomor 3. Creole muncul sebagai hasil dari, di sini jawabannya A. Kolonialisme dan perbudakan. Penjelasannya sendiri, creole berkembang akibat kontak antar kelompok di masyarakat kolonial dan perbudakan. Terus apa soal yang nomor 4, apa yang benar tentang pidgin? Di sini jawabannya alat komunikasi sementara. Penjelasannya, pidgin digunakan untuk komunikasi praktis antar kelompok yang tidak berbicara bahasa yang sama. Terus soal yang nomor 5, karakteristik apa yang sering dijumpai dalam creole? Terus jawabannya adalah A. Tata bahasa yang rumit. Penjelasannya, creole memiliki tata bahasa yang lebih kompleks karena berkembang menjadi bahasa ibu. Terus soal yang nomor 6, apa peran utama pidgin? Jadi di sini jawabannya adalah B. Alat komunikasi antar kelompok. Penjelasannya sendiri, pidgin digunakan untuk komunikasi dasar tanpa menjadi bahasa ibu. Terus terus soal nomor 7, bagaimana creole berbeda dari pidgin? Jawabannya adalah D. Creole adalah bahasa ibu yang berkembang. Terus penjelasannya sendiri, dari yang creole berasal dari pidgin yang menjadi bahasa ibu dengan struktur yang lebih kaya. Terus soal nomor 8, di mana pidgin dan creole lebih umum ditemukan? Terus jawabannya C. Afrika dan daerah kolonial. Pidgin dan creole berkembang di wilayah dengan sejarah kolonial atau perbudakan. Nomor 9, mana yang benar tentang perkembangan pidgin dan creole? Jawabannya B. Muncul karena kontak budaya intensif. Penjelasannya sendiri, pidgin muncul akibat kontak budaya yang intens dan bisa berkembang menjadi creole. Terus soal nomor 10, definisi apa yang dimaksud dengan code mixing? Jadi di sini jawabannya adalah B. Penggabungan unsur dari dua bahasa. Penjelasannya sendiri, code mixing itu melibatkan penggunaan elemen dari dua bahasa dalam satu kalimat. Soal yang nomor 11, code switching terjadi ketika seseorang, jawabannya adalah A. Menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu kalimat. Di sini penjelasannya, code switching
melibatkan pergantian bahasa dalam satu percakapan. Terus jawaban terus soal nomor 12, code mixing biasanya terjadi ketika jawabannya adalah D. Semua jawaban benar karena code mixing mencerminkan identitas, kebutuhan komunikasi, dan kefasihan multibahasa. Terus soal nomor 13, code switching bisa terjadi dalam konteks, jawabannya adalah C, formal dan informal. Penjelasannya mungkin code switching terjadi dalam berbagai konteks, dalam berbagai konteks, dalam artian baik formal maupun informal. Terus soal nomor 14, apa tujuan utama code switching? Di sini jawabannya adalah C, meningkatkan kejelasan komunikasi, yang dimana code switching itu membantu membuat pesan lebih jelas dan efektif. Terus nomor 15, mana yang merupakan contoh code mixing? Di sini jawabannya adalah A, I went ke toko beli some groceries. Cookies kan sih? Terus lupa nah. Jadi jawaban tersebut merupakan contoh penggunaan dua bahasa dalam satu kalimat, di mana ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di mix. Terus soal nomor 16, code switching dapat terjadi antara jawabannya di sini B, bahasa yang berbeda secara genetis. Penjelasan mungkin code switching dapat terjadi antara bahasa yang berbeda, baik genetik maupun struktural. Terus soal 17, dalam percakapan informal, code switching terjadi karena proses alami dalam berkomunikasi sehari-hari. Jawabannya D. Terus code switching ini sering terjadi spontan dalam percakapan informal untuk kenyamanan atau ekspresi yang lebih mudah. Terus soal nomor 18, code mixing dan code switching mencerminkan, jawabannya di sini adalah fleksibilitas dan keterampilan komunikasi, C. Terus ini menunjukkan kemampuan penutur menggunakan lebih dari satu bahasa sesuai konteks. Terus yang soal nomor 19, apa yang membedakan code switching dari pergantian bahasa? Jawabannya adalah C, code switching dalam satu tuturan, yang dimana code switching terjadi dalam satu kalimat, sementara pergantian bahasa terjadi dalam percakapan berbeda. 20, apa yang dimaksud dengan diglosia? Jadi di sini jawabannya adalah pemisah antara varietas tinggi dan rendah. Diglosia melibatkan Jadi diglosia itu melibatkan dua varietas bahasa dengan fungsi sosial berbeda. Ragam H itu formal, terus dan L itu yang informal. Terus di sini soal nomor 21, ragam H digunakan untuk pidato formal. Di sini jawabannya pidato formal, sastra, dan keperluan resmi. Karena ragam H digunakan dalam konteks resmi atau formal, jadi pidato formal, sastra, dan keperluan resmi itu termasuk dari yang kegiatan formal. Terus soal nomor 22, di mana diglosia sering ditemukan? Terus di sini jawabannya adalah C, komunitas bilingual.
Di mana diglosia itu terjadi di masyarakat yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan fungsi yang berbeda. Terus soal nomor 23, dampak utama diglosia. Jadi di sini jawabannya adalah C, memperkuat identitas budaya, di mana diglosia itu membantu menjaga perbedaan budaya dengan penggunaan ragam yang berbeda. Terus di sini soal nomor 24, apa nama mata kuliah ini? Terus jawabannya adalah D, Introduction to Sociolinguistic. Ya, bisa kita lihat sendiri mata kuliah di semester 5 ini adalah Introduction to Sociolinguistic. Terus soal nomor 25, ragam H digunakan dalam, di sini jawabannya adalah konteks B, konteks formal dan serius, yang dimana ragam H itu merupakan yang bagian dari formal. Terus ragam H ini digunakan untuk situasi yang dianggap prestisius, ya serius. Terus nomor 26, contoh penggunaan ragam L. Jawabannya di sini adalah C, berbicara santai dengan teman. Karena ragam L digunakan dalam percakapan informal seperti ya jawaban itu sendiri, berbicara santai dengan teman. Terus soal nomor 27, ragam H dalam bahasa Arab digunakan untuk, jawabannya adalah B, pidato politik dan sastra, yang dimana ragam H dalam bahasa Arab itu sendiri digunakan dalam konteks resmi dan sastra. Terus soal nomor 28, ciri utama diglosia. Jadi di sini jawabannya adalah C, pemisah ragam berdasarkan fungsi. Karena diglosia memisahkan ragam H dan L sesuai fungsinya. Terus soal nomor 29, mengapa ceramah dalam ragam H menggunakan ragam L? Jawabannya untuk memastikan pemahaman, ya karena ragam L lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Terus soal nomor 30, ragam L di Swiss. Jadi sini jawabannya adalah bahasa Jerman Swiss, B. Karena bahasa Jerman Swiss adalah ragam L yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di sana. Terus soal nomor 31, apa yang terjadi jika ragam L digunakan dalam sastra serius? Jawabannya B, karya bisa ditolak atau dikritik, ya. Karena penggunaan ragam L itu sendiri dalam sastra serius dapat dianggap tidak sesuai. Terus soal nomor 32, ragam H di Haiti. Jadi sini jawabannya adalah C, bahasa Perancis standar. Bahasa Perancis standar itu sendiri digunakan dalam konteks resmi di Haiti. Terus soal nomor 33, kegiatan yang menggunakan ragam L, di sini jawabannya B, memberikan instruksi kepada pekerja berprestasi rendah, yang dimana ragam L itu digunakan dalam komunikasi informasi di tempat kerja. Terus soal nomor 34, penggunaan bahasa Inggris oleh Chaucer. Terus jawabannya adalah B, memperluas fungsi ragam L ke fungsi ragam H. Penjelasannya itu sendiri, Chaucer itu menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk ragam L untuk karya sastra yang
serius. Terus soal nomor 35 yang terakhir, mengapa sulit menstandarkan bahasa Arab dengan ragam sehari-hari? Jadi di sini adalah jawabannya C, karena ragam sehari-hari kurang formal. Ragam sehari-hari dianggap tidak cukup formal untuk dijadikan standar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.